Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Naila Yunda Rahmadani dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan iptek di Indonesia bidang transportasi. Yang pertama, ada sejarah perkembangan transportasi darat. Sejarah perkembangan teknologi transportasi sendiri dimulai ketika revolusi industri pada abad ke-19. Awal mula penemuan alat transportasi sendiri adalah pada masa ini ada yang dibentuknya adalah sebuah mesin uap dan jalur kereta api, sehingga pada saat itu penemuan ini membuka sejarah penemuan alat transportasi darat pada masanya. Pada awalnya, alat ini masih belum menggunakan mesin seperti sekarang dan hanya dijalankan dengan tenaga manusia ataupun tenaga binatang. Namun, lambat laun perubahan semakin hari semakin terjadi, hingga mulai dikembangkannya sebuah mesin dan pada akhirnya menyumbang kemajuan pada sejarah perkembangan teknologi dari segi kecepatan dan kapasitasnya. Pada tahun 1900, perkembangan teknologi darat kian hari kian maju dan dibuktikan dengan banyaknya penemuan baru. Penemuan tersebut kemudian membuat perkembangan pada mesin bakar dan otomobil ditemukan. Sehingga pada tahun yang sama kemudian jalan raya yang modern dibuat untuk memenuhi kebutuhan zaman yang semakin hari semakin maju. Lalu yang kedua adalah sejarah perkembangan transportasi laut. Perkembangan teknologi transportasi laut di Indonesia sudah ada pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha sekitar abad ke-8 Masehi, kerajaan Mataram kuno telah menggunakan teknologi perahu sebagai alat transportasi air. Perahu ini disebut juga sebagai kapal Borobudur karena ada gambar perahu bercadik dimulai di Candi Borobudur. Selain itu, kemajuan teknologi transportasi air Indonesia juga bisa kita lihat dalam jejak kejayaan Sriwijaya pada sejarahnya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara dengan armada laut yang paling kuat. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha hingga berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, transportasi laut yang digunakan memiliki teknologi yang sederhana. Kapal laut pada saat itu biasanya digunakan untuk mencari ikan di laut, mengirim barang untuk dijual, dan digunakan untuk pelayaran di sekitar Asia Tenggara. Teknologi transportasi air di Indonesia semakin berkembang pada masa kolonial. Bangsa-bangsa barat seperti Portugis, Belanda, dan Inggris mengenalkan teknologi perkapalan maju yang mampu mengurangi samudra dan benua-benua yang jauh. Pada akhir abad ke-19 Masehi, Belanda juga mengenalkan teknologi kapal laut ini sebagai alat transportasi publik di Indonesia. Nah, adanya kapal laut inilah yang menjadi cikal bakal majunya bidang teknologi transportasi laut. Penggunaan penemuan penting terkait transportasi laut pun bermunculan, misalnya penggunaan radio radar hingga GPS yang dibantu dengan satelit. Lalu, yang ketiga adalah sejarah perkembangan transportasi udara. Industri pesawat terbang di Indonesia berawal pada sebuah bangunan bekas gudang kapuk di Magetan pada tahun 1946. Dirakitlah pesawat terbang pertama dengan bahan-bahan dari Indonesia oleh putra-putri Indonesia yang diberi nama NWS-1 sesuai dengan inisial pembuatnya yaitu Nurtanio Prigadiswaryo dan Wiwoko Supono. NWG-1 berjenis pesawat layang jenis tanpa mesin yang biasa dipakai untuk olahraga terbang layang. Setelah berhasil membuat NWG-1, kemudian mencoba merakit pesawat bermesin dengan mesin sepeda motor jenis Harley Davidson buatan tahun 1928. Kerangka pesawat tersebut terbuat dari kayu dengan pipa baja yang dilapisi kain belacu. Pesawat tersebut mampu terbang dan diberi nama WEL atau Wiwoko Experimental Light Plane. Perkembangan transportasi udara di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, meningkatnya jumlah penumpang maupun barang sejak tahun 1970-an. Yang kedua, bertambahnya jumlah bandar udara dan kemampuan operasional. Lalu yang ketiga, pembangunan lapangan terbang perintis di beberapa provinsi. Manusia selalu memiliki kecenderungan untuk melakukan perpindahan dari satu tempat ke suatu tempat lainnya.
Manusia membutuhkan sebuah alat transportasi yang memudahkan mereka dalam melakukan perpindahan tersebut. Sayangnya, sekalipun memiliki dampak positif, perkembangan teknologi transportasi juga memiliki dampak yang negatif. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat beberapa aspek yang penting di belakang perkembangan teknologi transportasi yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi. Maka dari itu, perkembangan yang sangat luar biasa dari teknologi ini bukan hanya terletak pada dampak positifnya saja, melainkan ada dampak negatif yang harusnya dapat diminimalisir oleh manusia. Yang pertama, dampak positif dari perkembangan teknologi transportasi sendiri adalah yang pertama, memudahkan manusia dalam melakukan perpindahan. Yang kedua, mempersingkat waktu tempuh perjalanan. Yang ketiga, memudahkan manusia dalam menyalurkan hasil ekonomi. Adapun dampak negatif dari perkembangan teknologi transportasi ini sendiri antara lain adalah yang pertama, kemacetan. Akibatnya banyak orang yang memiliki kendaraan pribadi. Yang kedua, ada pencemaran udara. Dan yang ketiga, hutan gundul akan semakin meluas akibat pembangunan jalan. Sekian merupakan penjelasan saya mengenai perkembangan iptek di Indonesia bidang transportasi. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!